yakin barangkali di antara kita yang sakit Allah akan penyakitnya, ada yang sulit Allah mudahkan urusannya, ada yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajat hajatnya. Syaikun lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Jami' Babul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya tanggal berapa? 12 Zulhijjah. Artinya apa? Artinya kita masih berada di hari Tasyrik, momentum hari raya Idul Adha. Jadi masih belum boleh puasa ya sampai besok. Diharamkan berpuasa pada 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi ini hari-hari wajib untuk makan, wajib untuk minum, wajib menikmati nikmat-nikmat Allah. Daging kambing masih ada kan Pak? Banyak masih sampai besok. Jadi barangkali Bapak ada yang baru dapat rezeki hari ini, nah maka masih boleh hari ini untuk kurban. Atau masih punya, atau baru punya rezeki besok, nah bisa besok untuk berkurban. Tapi besok terakhir ya. Jadi besok tanggal 13 itu adalah hari terakhir untuk berkurban. Ustadz, saya pinjam duit dulu sama orang, boleh nggak? Boleh. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud. Jadi minjem uang buat akikah, minjem uang buat kurban diperbolehkan. Bahkan kata beliau disunahkan karena untuk menjalankan sunnah. Cuman dengan syarat harus ada
sumber untuk mengganti hutang tersebut. Jadi berhutang itu diperbolehkan hanya ketika kita memiliki sumber penghasilan untuk membayar hutang. Tapi kalau hutangnya cuman ya hutang saja tapi nggak ada sumber untuk membayarnya, ini haram untuk berhutang ya. Tidak boleh berhutang ketika kita tidak memiliki sumber untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Jadi hari ini sampai besok itu masih tidak boleh puasa, kemudian masih boleh untuk berkurban ya Pak ya, karena masih berada di hari tasyrik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab tafsir As-Sirajul Munir, dan tema yang akan saya bawakan pada kajian ini adalah tadabbur surat Al-Kautsar. Jadi tadabbur ini beda dengan tafsir ya. Tadabbur ini lebih ke merenungkan, menghayati dan memahami lebih dalam makna-makna Al-Quran dan mengambil pelajaran untuk kita amalkan. Itu namanya tadabbur. Jadi tadabbur ini lebih dalam dari sekedar tafsir. Saya bacakan suratnya ya. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kayaknya udah hafal semua Pak ya, insyaallah. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, satu nikmat yang bernama Al-Kautsar. Ini kira-kira Al-Kautsar tafsirnya apa nih? Nanti kita jelaskan. Fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah dengan nikmat-nikmat tersebut engkau laksanakan sholat dan engkau menyembelih seekor hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, karena sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu terjemah lafadznya. Sekarang kita akan jelaskan dan kita akan tadabburi ayat tersebut. Di dalam ayat ini Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Kata siapa? Kata Allah. Allah mengatakan kami, Pak. Nah, ini kira-kira Allah jumlahnya ada berapa? Kok Allah bilang kami? Ada yang tahu jawabannya? Ini sama seperti di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak diksi nahnu, lafad kami ketika Allah menjelaskan tentang dirinya. Nah, apakah ini berarti Allah itu banyak? Ini kira-kira bagaimana, Pak? Hah? Iya. Apa maksudnya? Muhammad Khatib Syirbini, kata beliau, ai bima lana minal azamah. Jadi untuk takzim, untuk membesarkan diri. Sebagaimana kita ketahui, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Seperti disebutkan di dalam surat apa?
Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allah itu tunggal. Ini prinsip dasar dalam agama Islam. Siapapun tahu kalau Allah itu esa, tunggal. Tapi di dalam ayat ini Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Nah, Syekh Muhammad Khotib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata kami adalah aku. Tapi karena maksudnya adalah untuk pengagungan diri, maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan kata nahnu, kami. Ya, seperti misalkan Bapak datang kepada seseorang dan Bapak ingin menunjukkan tentang posisi Bapak, maka Bapak akan mengatakan kami, nah, bukan saya. Nah, ini untuk menunjukkan keagungan, untuk menunjukkan posisi yang agung, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kami. Padahal maksudnya apa? Maksudnya saya, ya. Jadi bukan berarti Allah itu berjumlah banyak, tapi ini maksudnya litta'zim, untuk mengagungkan dirinya. Tapi kalau kita boleh nggak mengagungkan diri? Kalau kita sih nggak boleh, ya, karena al-kibriya ulillah, kesombongan, keagungan hanya milik Allah. Kalau kita tidak boleh mengagungkan diri sendiri. Cuman tanpa sadar kadang kita ini apa? Mengagungkan diri sendiri, seperti menceritakan kelebihan kita. Ini hati-hati, Pak. Jangan sampai menceritakan kelebihan diri sendiri kepada orang. Orang yang ngedenger pasti nggak suka. Beda ketika cerita itu didapat dari orang lain. Kalau misalkan orang lain cerita tentang kelebihan Bapak kepada orang lain yang mendengar, pasti yang mendengar itu akan merasa kagum kepada Bapak, ya, daripada saat Bapak menceritakan kelebihan Bapak sendiri pada orang. Memang biasanya tukang bohong itu, Pak, suka menceritakan kelebihan dirinya sendiri. Oh, yang di sono itu kalau nggak ada saya nggak bakal jadi itu. Biasanya kalau gitu Kak, tukang bohong, Pak. Ya, orang yang sering menceritakan dirinya sendiri, menceritakan kelebihan-kelebihannya, biasanya tukang bohong. Makanya ajaran sesat, ya, itu biasanya cerita-cerita karomahnya itu dia dari dirinya sendiri atau dari murid-muridnya, ya. Misalkan nih ada satu ajaran menyimpang lah ya dari akidah. Nah, ini biasanya cerita-cerita karomah, dia bisa begini, dia bisa begitu, itu dari dirinya sendiri, Pak. Bukan dari orang lain, ya. Yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah cerita-cerita karomah, kelebihan-kelebihan itu didapat dari orang lain. Jadi orang lain yang melihat, orang lain yang menyaksikan, kemudian diceritakan kepada orang, itu baru benar tuh. Tapi kalau seandainya, ya, dia sendiri yang menceritakan bahwasanya dia ngobrol sama malaikat maut, ya, kemudian ketemu dengan Khidir, ya, ngomelin munkar nakir, ya. Bahasanya bahasa gorengan. Lo tahu bahasa gorengan, Pak? Makoli begitu, ya. Sekarang ada bahasa baru, sududu. Yang paham mah ketawa ini. Ya, jadi sengaja saya ceritakan ini karena banyak di antara kita jamaah walaupun sudah ngaji tapi belum bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Ajaran yang benar, Pak, salah satu cirinya, ya, ajaran yang benar adalah dia tidak menceritakan tentang dirinya sendiri, apalagi kelebihannya. Jadi Bapak kalau ngelihat seseorang cuman ngajar-ngajar biasa,
yang disampaikan itu Al-Quran, yang disampaikan itu hadis, yang disampaikan itu hukum syariat, dan dia tidak pernah menceritakan dirinya sendiri, apalagi mengagung-agungkan dirinya. Nah, ini indikasi besar bahwasanya jalan yang dia lewati adalah jalan lurus, jalan yang diwasiatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti, Pak. Walaupun guru itu tidak memiliki karomah, kelihatannya biasa-biasa aja, tapi ketika yang disampaikan adalah ajaran-ajaran syariat, maka ikuti, itu yang benar. Ya. Kemudian ciri-cirinya juga ketika keluar dari majelis itu, maka hati kita terasa lapang. Kita jadi banyak husnuzon sama orang. Kita meyakini bahwa semua umat Islam adalah saudara kita tanpa ada sekat, tanpa mencap ini sesat, itu salah, ini bid'ah, enggak. Keluar dari majelis hati kita lapang, pengetahuan kita semakin luas, kemudian kita semakin toleran dengan orang. Ya, ibadah semakin rajin, kepada sunnah semakin suka, itu ciri-ciri majelis yang benar. Tapi jika keluar dari majelis itu akhirnya mensekat-sekat kaum muslimin, oh ini yang benar, ini salah nih, ini ahli bid'ah, ini harus dijauhi. Ya, kemudian seolah-olah dia sudah memesan surga buat dirinya sendiri. Oh, surga mah keur aing doang. Manehna mah neraka, begitu ya. Jadi hati semakin lapang, hati semakin luas, semakin toleran. Insya Allah itu ciri-ciri pengajian yang betul. Tapi kalau Bapak keluar dari majelis pengajian itu semakin nggak suka sama kaum muslimin yang lainnya, semakin ngerasa benar sendiri, itu hati-hati. Ya. Itu harus jadi pertanyaan, kok Islam seperti ini? Bukankah Rasul itu berdakwah untuk mengislamkan orang, kok orang Islam dikafir-kafirin begitu? Ya, insya Allah itu ciri-ciri, itu salah satu ciri majelis yang salah, Pak ya. Walaupun ya tadi mengatasnamakan syariat dan lain sebagainya. Jadi dilihat hasilnya, dilihat efeknya, dilihat pengaruhnya. Atau misalkan Bapak hadir majelis tapi orangnya itu sering mengagung-agungkan dirinya. Nah, ini hati-hati Pak ya. Itu biasanya ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang menyimpang. Dia cerita karomahnya dia ketemu ini, ketemu itu. Dan di antara kita itu masih banyak yang belum paham dengan hal seperti itu, padahal ngajinya sering. Ya. Hanya karena mendengar cerita karomah tentang orang tersebut. Ingat Pak, cerita karomah itu bisa dikarang-karang. Saya aja kalau pengen bisa nyerita karomah Pak, dan pasti ada aja yang percaya. Ya, cuman kan yang namanya kelebihan seperti itu harusnya didengar dari orang lain. Kalau orang lain yang cerita, itu baru bisa dipercaya. Tapi kalau dirinya sendiri yang bercerita, nah itu salah. Apalagi bisa ngelihat yang gaib, bisa ngobrol sama arwah-arwah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi salah satu ciri-ciri orang takabur, orang yang ujub adalah selalu menceritakan dirinya sendiri, menceritakan kelebihannya, menceritakan jasa-jasanya. Ya, ingat yang namanya jubah kesombongan itu hanya milik Allah. Inna, sesungguhnya kami. Adapun inna yang ada di dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya pemeliharaan Al-Quran selain dilakukan oleh Allah juga dilakukan oleh manusia. Jadi secara syariat Pak, Al-Quran terjaga sampai sekarang itu karena banyak manusia yang hafal Quran. Jadi salah cetak aja ketahuan tuh sama penghafal Quran. Ada yang sengaja mengganti huruf, jangankan satu ayat Pak, satu huruf saja itu ketahuan. Kenapa? Karena banyaknya Al-Quran. Itu secara syariat.
Tapi secara hakikat yang melindungi Al-Quran adalah Allah. Ya, dengan cara apa tadi? Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memudahkan manusia untuk menghafal Quran. Jadi Quran ini sangat mudah sekali untuk dihafal. Yang penting mau. Jangankan bapak yang normal, anak-anak difabel aja pak. Banyak ya, anak difabel yang ngomongnya susah, yang nggak bisa jalan. Banyak yang hafal Quran. Saking gampangnya Quran. Ya. Atau bahkan ada yang nggak ngafal tapi bisa hafal sendiri pak. Ada yang seperti itu. Ya, ini semua kan di balik itu kan ada sutradara besar kan yang mengatur itu semua. Siapa? Allah. Jadi cara Allah menjaga Al-Quran ya dengan cara membuat manusia menjadi para penghafal Al-Quran. Makanya Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Artinya apa? Aku dan hamba-hambaku yang hafal Quran. Nah, sebagian ahli tafsir menafsirkan seperti itu Pak ya. Nah, cuman tadi tadaburnya adalah ketika Allah mengatakan inna, maka Allah sedang membesarkan dirinya. Kami, kata Allah. Nah, Allah wajar membesarkan dirinya, ya, menyebutkan jasa-jasanya. Allah itu wajar. Kalau kita nggak wajar, Pak, menceritakan diri kita, menyebutkan jasa-jasa kita. Bahkan kalau kita sering melakukan itu, kita akan menjadi orang yang paling rendah di hadapan orang lain. Nih kita nih sering cerita sama orang kelebihan kita. Orang yang ngedengernya pasti nggak suka, Pak. Dih, naon meureun. Paling ngadengin doang di jero hatena mah, naon sih jelema sok nyaritakeun diri sorangan. Padahal kalau benar-benar dia itu memiliki kebesaran, keagungan jasa, kalau jasanya itu banyak pasti diceritakan orang, Mak. Ya, pasti diceritakan orang. Kalau orang nggak ada yang nyeritain jasa kita, ya sudah, biarkan itu jadi rahasia dengan Allah. Ya, maka pesan para ulama, jangan sekali-kali menceritakan diri sendiri, apalagi jasa-jasa diri sendiri, Pak ya. Biarkanlah itu hanya menjadi rahasia kita dengan Allah. Inna a'tainaka al-kausar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau al-kausar. Syekh Muhammad Khatib Syirbini di dalam tafsirnya ini mengatakan ada 6 tafsir tentang Al-Kausar. Pertama, Al-Kausar ditafsirkan sebagai telaga yang ada di akhirat nanti, setiap umat Muhammad akan meminumnya kecuali orang-orang yang tidak dianggap sebagai umatnya. Pak Ustadz, memang ada orang yang tidak dianggap sebagai umat Nabi, ada ya, orang yang ketika di dunia syahadatnya beda, itu nggak diakui sama Nabi. Hati-hati Pak, sebagian orang yang ajarannya sesat itu berusaha untuk merubah syahadat ya, syahadat yang baku itu ditulis di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini satu paket, nggak bisa dirubah, nggak bisa diganti, nggak bisa sepotong. Ada yang syahadatnya cuman asyhadu alla ilaha illallah, nggak mau mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Siapa? Yahudi. Orang-orang Yahudi syahadat Pak, cuman syahadatnya nggak lengkap. Cuman asyhadu alla ilaha, mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak mengakui Muhammad sebagai nabi ya. Nah, kemudian sebagian aliran sesat Muhammadnya diganti, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, diganti nih, namanya siapa nih? Bukan Muhammad lagi. Ya, disebut dengan syahadat akhir. Syahadat akhir apa? Ini syahadat itu ada 2 memang. Syahadat pertama, syahadat awal, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat akhir, wa asyhadu anna Muhammadan, itu sudah baku. Kalau sampai nama Muhammad diganti, hati-hati Pak. Ya, jangankan untuk minum telaga Kausar diakui sebagai umat Muhammad saja tidak. Karena keislamannya, keimanannya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud syahadat awal, syahadat akhir itu asyhadu alla ilaha illallah, syahadat
awal, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat akhir. Ya. Ya cuma dua itu, nggak ada syahadat-syahadat yang lain. Ya. Adapun kalau ada syahadat yang lain, mungkin sebagian thariqah, nah itu cuma sebagai baiat saja Pak ya. Baiat, bukannya nambah syahadat ya. Nah, kita kembali ke Al-Kautsar. Jadi ada 6 tafsir. Cuman kesimpulannya dari ke-6 tafsir tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak. Kita kalau menghitung nikmat Allah Pak, pasti nggak akan terhitung. Lihat surat surat apa itu ya? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah terhitung. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah jika lautan dijadikan tinta dan pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan pena, kalian tulis nikmatku, niscaya itu semua akan habis sebelum kalian menyempurnakan tulisan tersebut. Walaupun kalian menambahnya sebanyak itu pula, maka sungguh nikmatku tidak akan pernah terhitung. Ada dulu, ini disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Jadi ada seorang ahli ibadah yang hidup 500 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Kemudian dia meninggal dunia. Kata Allah, malaikat masukkan orang ini ke dalam surga. Kata orang ini, ya Allah, aku tidak mau masuk surga dengan rahmatmu, tapi aku mau masuk surga dengan amal solehku. Kata Allah, ya sudah, kalau pengen masuk surga sama amal soleh, timbang dulu amal solehnya dengan nikmat mata yang aku berikan kepadanya. Kan kalau masuk surga pakai rahmat gak usah ditimbang tuh, semata-mata karena rahmat Allah. Tapi kalau engkau ingin masuk surga dengan amal solehmu, ya sudah, ditimbang dulu dengan satu nikmat yang aku berikan kepadamu, nikmat melihat. Jadi ditimbang Pak, mata sama amal ibadahnya. Ketika ditimbang, tiba-tiba amal solehnya ambruk, hancur beterbangan, faja'alnahu haba'an mansura, seperti debu-debu yang diaurkan, habis Pak amal solehnya. Akhirnya kata Allah, wahai malaikat, masukkanlah orang ini ke dalam neraka. Tapi orang ini pinter diplomasinya, dia bilang sama Allah, ya Allah, ya sudah, kalau begitu masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amal solehku. Akhirnya dimasukin ke surga sama Allah ya. Makanya nanti Bapak di surga, di akhirat Pak ya, harus pintar-pintar ngomong sama Allah. Misalkan nih Bapak banyak dosanya, ngomong sama Allah, ya Allah, aku yakin rahmatmu lebih luas daripada seluruh dosa-dosaku. Masukkan aku ke dalam surga. Kudu pintar ngomong Pak ya. Iya, harus diijazah kenapa? Nah jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya jangan merasa ibadah kita ini banyak, walaupun tahajud kita istiqomah, sedekah kita luar biasa, apapun itu bentuk ibadahnya, jangan pernah merasa bangga dengan ibadah ini, karena hakikatnya kita bisa beribadah karena taufik dan hidayah. Kalau taufik hidayah dicabut dari kita Pak, ini yang bahaya. Mungkin kita sudah tidak lagi berkeinginan untuk tahajud, sedekah, ibadah ya. Maka tidak ada yang perlu dibanggakan dari diri kita. Hakikatnya itu semua rahmat, taufik, hidayah dari Allah. Kalau taufik hidayah itu dicabut, kita udah nggak bakal bisa ibadah lagi ya. Nah, sesungguhnya kami memberikan pada kalian nikmat yang sangat banyak. Cuman sayangnya kalian itu terhijab oleh nikmat-nikmatku. Ketika aku berikan kalian rezeki yang banyak, yang kalian kagumi adalah rezekinya, bukan aku. Ketika aku memberikan jabatan, kedudukan, kehormatan kepada kalian, yang kalian lihat adalah jabatan, kedudukan, dan kehormatannya, bukan aku.
Ketika aku berikan nikmat-nikmat duniawi kepada kalian, yang kalian lihat, yang kalian kagumi sehingga kalian terpesona, itu adalah nikmat-nikmat duniawi, itu bukan diriku. Ya, padahal orang cerdas, Pak, ketika melihat sesuatu yang bagus, pasti yang dipikirkan adalah siapa yang membuat sesuatu itu. Bukan terpesona, kagum dengan sesuatu itu. Contoh, ada mobil yang sangat bagus, Pak. Interior, eksteriornya, tampilannya gagah. Dalamnya fiturnya luar biasa. Itu mobil bannya bisa ngelipet, bisa terbang. Waduh, mantep nggak? Ya. Orang awam ketika melihat mobil seperti itu hanya terpesona dengan mobilnya. Mobil bagus banget ini ya, Masya Allah, harganya berapa ini? Cuman sekedar mengagumi mobilnya. Tapi orang cerdas, orang yang paham tentang apa itu namanya kalau dunia permobilan itu, yang paham tentang mobil, pasti bertanya-tanya siapa yang membuat mobil ini, siapa yang menciptakannya sehingga bisa membuat produk sebagus ini, secanggih ini. Ya begitulah manusia. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, sebagian manusia yang pikirannya dangkal, bahasa Nabi itu ahmak, Pak, orang bodoh, itu hanya memikirkan tentang nikmatnya saja, hanya mengagumi nikmatnya saja, tidak pernah berpikir siapa yang memberikan nikmat ini. Saya tanya, Pak, Bapak ketika jalan-jalan deh ke gunung gitu ya, kan di Pangalengan cakep tuh, perbukitan, pegunungan, kemudian ada dihiasi dengan kebun teh sepanjang mata memandang, maka perkebunan teh yang begitu hijau yang akan kita lihat. Belum lagi udaranya sejuk, syahdu suasananya. Saya tanya, ketika melihat keindahan seperti itu, yang terfikir di benak kita apa? Kebanyakan kita kan cuman kagum dan terpesona dengan alamnya, ya Masya Allah bagus banget, hanya sebatas itu. Padahal ahli makrifat, orang yang benar-benar mengenal Allah, yang dipikirkan bukan keindahannya, tapi siapa yang menciptakan keindahan ini. Maka kesadarannya itu akan sampai, akan wusul, bermakrifat kepada Allah. Oh, ternyata yang menciptakan ini semua adalah Allah. Makanya ahli makrifat itu, Pak, tidurnya aja lebih baik daripada ibadahnya orang awam. Orang awam ibadah nih, baca Quran, zikir, sholat sunnah, itu tidak lebih baik dari tidurnya ahli makrifat itu. Kenapa? Tidurnya ahli makrifat, dia tahu siapa yang memberikan kenikmatan tidur. Sebelum tidur, enak amat ini tidur ya. Orang lain belum tentu Pak bisa tidur senikmat ini. Siapa yang memberikan kenikmatan ini? Oh, jadi tidurnya itu sambil bermakrifat kepada Allah, tahu yang memberikan nikmat itu Allah. Sementara orang awam ibadah sekedar ibadah, dia hatinya, batinnya, ruhaniyahnya tidak ikut beribadah. Badannya doang tuh, mulutnya doang komat kamit, badannya jungkir balik, tapi hatinya tidak menyadari ini yang menciptakan kenikmatan ini siapa. Bisa nikmat beribadah, bisa sampai semangat ibadah, taufik hidayahnya siapa yang memberi. Makanya kan di dalam hadis disebutkan, naumul faqih, tidurnya orang yang faham agama, itu lebih baik daripada 70 kali sholatnya orang yang tidak paham. Ya, makanya Pak, orang yang ahli marifat itu Bapak nggak usah komentar sama dia. Dia dengerin musik, dia jalan-jalan, jangan komentar. Ya, ketika dia mendengarkan musik, orang awam kan terlena dengan musiknya, cinta satu malam, oh indahnya, wah, syahwat. Ahli ma'rifat ketika mendengarkan suara-suara seperti itu, yang dipikirkan siapa? Nikmat banget, ini masih bisa denger ya. Dengar suara gendang, dung, 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 dung.
dengar suara piano, dengar suara gitar, kok indah, kok nikmat ke hati. Coba kalau nggak bisa dengar, Pak, betapa hambarnya hidup ini. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menciptakan keindahan pendengaran ini? Tiada lain, tiada bukan adalah Allah. Jadi walaupun musik yang didengar, tapi kesadarannya tertuju kepada Allah. Masya Allah, Allah yang menciptakan keindahan suara. Ya, orang ahli marifat ketika makan enak misalkan. Makan apa, Pak? Makan yang enak, Pak? Duren. Ketika makan duren, orang yang makrifat dipikir, siapa yang menciptakan kenikmatan ini? Dunia ge geus karasa nikmat komo deui sur. Jadi era tah, ya Allah. Ibadah saeutik tapi nikmat ku loba-loba teuing era ka Allah. Orang makrifat kayak gitu, Pak. Kalau kita jangan nama duren. Ya. Jangankan nama duren, sama sayur asem aja kita mah udah kehijab. Kehijab kita cuma makan sayur asem. Ya, apalagi makan-makan yang nikmat-nikmat, betul-betul ketutup kita udah. Tuh. Orang makrifat punya rumah mewah, ya Allah. Rumah di dunia aja udah nikmat, apalagi di surga. Saya harus lebih semangat lagi nih ibadahnya. Ibadah dikit aja balasannya luar biasa, apalagi ibadah yang banyak, yang serius. Jadi henteu ka hijab ya. Ka dunia, ka hal-hal duniawi teh teu ka hijab. Ya. Bapak dibere pamajikan geulis. Ya. Orang ahli makrifat ketika punya istri cantik, Masya Allah. Anu di dunia geus geulis banget, kemudian anu di surga geus nungguan wae. Askali ini. Ya Allah, ini nikmat dari Allah ya. Mun urang mah pamajikan goreng geus ka hijab wae urang mah. Ku pamajikan goreng geus ka hijab urang mah komo di pamajikan geulis. Ulah sok hayang boga pamajikan geulis mah moal tenang Bapak gawe. Boga pamajikan orang Turki misalnya Bapak ya. Bodas, irung mancung, bibir merah, murni Pak, enggak pakai. Itu RT RW pada nongkrong terus di rumah kita itu. Bikin pos ronda bisa di depan rumah. Kita kemana-mana nggak tenang Pak. Ge syukuri we pamajikan nu aya bari-bari aduh ya bari-bari kitu ge geus syukuri Bapak ya. Bapak harus paham kenapa dikasih istri seperti itu, kenapa harus dikasih anak seperti itu ya. Jadi kalau dikasih istri yang cerewet, mulutnya kayak toa musola, paham aja. Barangkali Allah lagi nyuruh Bapak sabar. Ibadah Bapak mungkin enggak sempurna, sholat mungkin karena enggak tahu rukun syaratnya, ngaji tara, zikir tara, ibadah sakadaek. Mungkin Allah itu pengennya Bapak masuk surga pakai sabar. Ya, pakai ibadah, wah ibadah. Geus tah pamajikan kos kieu sia kudu sabar asup surga geus. Ya, mungkin Bapak pengennya sabar sama istri. Ya sudah. Terima weh. Ieu mah boga pamajikan kos itu aing hayang ganti pamajikan. Sia mana amalna. Ya, salat teh bener, ngaji teh bisa. Mas asup surga pakai naon? Dibere pamajikan kos itu teh sangaja ku aing cek Allah teh ame asup surga. Kudu sabar. Dibere mitoha kos gitu, sabar. Dibere minantu kos gitu, sabar. Karena sebagian dosa kita itu ada yang tidak bisa hilang kecuali dengan sabar we hirup mah. Sabar ya ku panyakit, sabar ku ekonomi, sabar we. Kudu ditapakuran hirup mah, Pak. Jadi hidup itu seperti ini, Pak. Hidup itu bukan untuk bahagia. Salah. Bapak kalau ngejar kebahagiaan di dunia ini salah. Karena kebahagiaan itu nggak bisa dikejar. Kebahagiaan itu efek samping dari tujuan-tujuan besar kita kepada Allah. Bapak ibadah yang benar, nanti bahagia hidup. Bapak punya tugas, jalankan. Tugas sebagai suami cari nafkah, penuhi hak anak istri. Itu otomatis bahagia kita, Pak.
Jadi jangan bahagianya yang kejar, tugasnya yang diselesaikan. Bapak suami, tugasnya apa? Ngasih nafkah istri, ngasih nafkah anak, nanti ada kepuasan. Itu bahagia. Istri, tugasnya apa? Melayani suami, fokus melayani suami, nanti kebahagiaan datang sendiri. Anak, tugasnya apa? Bakti sama orang tua. Bakti aja udah, nanti kebahagiaan tuh datang sendiri. Ustadz, tugasnya apa? Ngajar, ceramah, dakwah, itu kebahagiaan datang sendiri, Pak. Nggak dikejar. Bapak pengusaha, ya sudah, tugas pengusaha apa? Ibadah dengan harta. Perhatikan fakir miskin, yatim piatu, nanti bahagia itu datang, Pak. Jadi buat bahagia itu gampang. Jalani tugas kita sesuai dengan peran kita di dunia. Peran kita di dunia apa? Sebagai pengajar, ngajar bahagia. Sebagai orang kaya, maka perhatikan fakir miskin, bahagia. Ini bukan kata saya, ini kata ahli psikologi. Namanya itu Viktor Frankl, nggak salah. Orang mana tuh? Yang jelas bukan orang Tegal Gede. Orang mana tuh? Nama Victor, ilok orang Tegal Gede. Tapi ayah Haji Victor. Ayah Haji Victor, Pak, orang Tegal Gede, Pak. Iya, kata Viktor Frankl ini, kebahagiaan itu nggak bisa dikejar. Tapi kebahagiaan ini merupakan efek samping, pengaruh, hasil dari kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Kalau tugas kita selesai, ada kepuasan nggak, Pak? Kepuasan itulah kebahagiaan. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka salah orang cari kebahagiaan, pengen punya mobil, pengen punya handphone, pengen punya ini. Salah. Di situ bukan letak kebahagiaan, di situ letak ketamakan. Bapak hayang beli handphone mahal teh ngaranna naon teh? iPhone, Pak, apel groak. Bapak pengen beli apel groak misalkan, mati-matian, Pak. Udah dapet, bukannya bahagia, tapi menambah ketamakan di dalam hati. Pengen beli mobil yang mewah tuh, yang bisa ngapa tuh mobil dipencet jadi apa gitu ya. Bapak dapat bukan bahagia, malah tambah tamak hati ini, Pak. Nggak ada puasnya, karena bukan di situ. Kebahagiaan itu hanyalah saat kita bisa menyelesaikan tugas-tugas. Maka pesan para ulama, jangan terpesona dengan nikmatnya, tapi pikirkan siapa yang memberikan nikmat. Tuh, ameh orang teka hijab dah. Inna a'tainakal, aku memberikan padamu nikmat yang sangat banyak. Maksudnya apa? Pikirkan akunya yang memberikan nikmat itu kepadamu. Jangan engkau terpesona dengan nikmatnya. Fasholli li rabbika wanhar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Dengan dua. Pertama, fasholli, hendaklah engkau mendirikan Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat naonnya, hafidhu alas sholawat was sholatil, jagalah oleh kalian akan sholat, terutama sholat wusta, sholat asar. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa Allah menggunakan lafaz hafidhu bukan ihfazu? Nah, ini ada sirnya, ini ada rahasianya. Apa rahasianya? Kata para ulama tafsir begini, kalau engkau menjaga sholat, kata Allah, maka aku akan menjaga dirimu. Ini kan dalam ilmu sorof, hafizu, wazannya adalah fa'ala yufa'ilu, yang di sana ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Jika engkau berbuat baik kepadaku, aku akan berbuat baik kepadamu. Maknanya apa? Kalau engkau sholat, beribadah kepadaku, nanti aku akan memperhatikan engkau, memperhatikan dirimu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu. Tapi ingat, kalau engkau menyia-nyiakan sholat, ya sudah, aku juga akan menyia-nyiakan dirimu. Urusan rumah tanggamu urus sendiri, urusan rezekimu urus sendiri. Engkau tidak memperhatikan perintahku, aku pun tidak mau memperhatikan dirimu. Makanya Bapak amun ayeuna keur aya masalah, introspeksi, ulah nyalahkeun batur. Introspeksi, salat urang kumaha, ibadah urang kumaha. Begitu Pak ya.
Nah sekarang Bapak punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya sudah. Apa yang salah dengan diri kita? Barangkali sholat kita, masjid depan mata tapi nggak pernah ke masjid, pengajian samping rumah nggak pernah, barangkali itu sebabnya. Masalah bertubi-tubi nggak selesai-selesai. Coba kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah selesaikan masalah kita. Tapi ulah yang tereh. Iya mah maksiat ka Allah 10 tahun, tobat kali sapoe. Geus hayang berubah masalah. Loba nu kos gitu, Pak. Loba nu datang ke saya. Loba. Pak Ustadz, saya sudah memperbaiki sholat, memperbaiki agama, tapi kok masalah saya belum selesai. Lah, sia hijrah karek sabulan, coy. Maksiat geus 10 tahun. Tobat karek sabulan geus hayang dirubah. Sabar. Sebagaimana Allah sabar kepadamu saat engkau bermaksiat, maka sekarang giliran engkau yang sabar kepada Allah. Sabar heula we, kalem bray. Ulah yang tereh. Ya. Sabar itu menghapus dosamu, sabar mengangkat derajatmu. Sabar adalah awal Allah mendidikmu. Ku Allah dididik heula ya, ku sabar. Dididikku masalah, dididikku kesusahan, dididik heula. Mun siang geus kuat mentalna cek Allah, ku aing ubah. Ayeuna mah mental lemah keneh geus hayang diubah. Kitu deui sia. Maksiat deui. Ya. Nah, jadi sama Allah dididik dulu mentalnya, sabarnya. Insya Allah satu saat Allah rubah. Fasholli li rabbika wanhar. Ingat Pak, kalau sekarang kita ada masalah, introspeksi. Kalau sekarang kita sedang berada dalam zona maksiat, tobat. Tinggalin semua dah yang haram-haram itu. Karena kata para ulama begini, man taraka syai'an lillah awwadahullah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang baik. Cuman masalahnya kita itu kurang berani ninggalin haram karena Allah, makanya nggak rubah-rubah. Pokoknya yang haram, yang bertentangan dengan syariat, bismillah tinggalin, Allah ganti dengan sesuatu yang baik. Ya, rumah tangga kita Pak. Nah ini hati-hati. Ini saya pesan buat para laki-laki nih. Laki-laki itu jangan bucin lah sama perempuan. Ya, kalau memang si perempuan sudah tidak butuh kepada kita sebagai imamnya, ya sudah. Laki-laki bisa jadi imam siapapun. Imam sholat subuh bisa, kalau mau Pak Haji ya. Sini. Ya Pak ya, laki-laki harus punya muru'ah, izzah, kehormatan. Tanya awewe, sia hayang dipimpin ku aing keneh bung ngajeun geus. Ya. Dan Bapak juga menghadapi rumah tangga anak itu harus jadi motivator. Jangan jadi kompor. Ya, perbaiki kalau ada masalah di rumah tangga anak. Wanhar, yang terakhir kata Allah, dalam rangka mensyukuri nikmatku, sembelihlah kurban. Itu zohirnya. Hakikatnya adalah sembelihlah hawa nafsumu, rendahkanlah egoismu. Jadi abis kurban itu Pak, akhlak tambah baik, emosi tambah turun. Ya, enggak disebut haji juga enggak apa-apa, itu paling sulit Pak. Aing geus haji tadi disebut haji, 35 juta itu mahal. Ya, egoisme kita turunin ya. Jadi bukan cuma nyembelih kurban, sembelih ego kita, sembelih nafsu kita, walaupun nafsu nggak bisa mati. Maksudnya apa? Kendalikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya langsung tutup ya. Saya udah ditelepon nih. Ada urusan mau nyembelih, saya lupa mau nyembelih. Tuh, ya. Di pesantren mau nyembelih ya. Mohon maaf. Saya langsung tutup. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
nyace OTW. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.